Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kusumawanto, NIM 2020 D1B052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus mengenai water balance waduk dan kapasitas tampang sungai. Oke, kita langsung ke contoh kasus dari water balance ya. Yang pertama, contoh kasusnya, berapakah keseimbangan air atau water balance sungai Tukat di Kabupaten Tabanan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kebutuhan air bersih untuk daerah Kecamatan Tabanan dan Kediri yang diproyeksikan sampai dengan 15 tahun mendatang atau dari tahun 2022 sampai tahun 2026 sebesar 245,333 liter per detik. Dari perhitungan ketersediaan air sungai berdasarkan data AWLR luas tahun 2000 sampai 2007 dilakukan perpanjangan data dengan metode Thomas dan Viering yang diproyeksi 6 tahun sampai dengan tahun 2013 dan analisis keandalannya berdasarkan perhitungan dengan metode peluang Weibull, peluang Hazen, peluang Wilbernat dan Batchbull. Dengan ini hidrologi, metode hidrologi diperoleh Ki debit tahun sebesar 0,5 meter kubik per detik, yaitu terjadi pada tahun 2005 dengan rata-rata peluang ketiga metode sebesar 88% dengan didapat keandalan AWLR luas pada tahun 2005 dan dengan didapat koefisien das antara luas dengan sungai sebesar 2,53 sehingga diperoleh tahun dasar debit sungai Sungi tahun 2015 seperti pada perhitungan di atas. Dari hasil perhitungan neraca air dilakukan dengan mendasarkan perbandingan antara ketersediaan air inflow dengan kebutuhan air, yaitu outflow. Didapat nilai dari keseimbangan air atau water balance selama 1 tahun. Ya, atau kalau diharikan menjadi 365 hari. Dalam perhitungan simulasi neraca air ini adalah 36 hari yang terjadi surplus dan 3 hari yang terjadi defisit, sehingga keandalan dalam 1 tahun adalah 99,8%. 18%-nya. Kita lanjut ke contoh kasus yang kedua, yaitu mengenai kapasitas penampang sungai. Ya, yang dimana contoh kasusnya adalah analisis kapasitas penampang sungai Batang Mehat terhadap besar debit banjir menggunakan pendekatan model matematika. Penyelesaian kasus. Dari hasil orientasi di lapangan didapat informasi bahwa lokasi-lokasi banjir di sekitar jembatan Pangkalan Kota Baru serta di sekitar muara anak-anak sungai dari Batang Mehat, yaitu Batang Samo, Batang Manggilang, dan Batang Buluh Posa. Solusi umum yang disarankan adalah dengan melakukan normalisasi penampang sungai dengan bertujuan untuk memperbesar penampang basah aliran. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelebaran penampang lebar dasar ke arah hulu di Batang Mehat. Di samping itu, penambahan kedalaman aliran dengan melakukan pengerukan di muara-muara anak sungai, yaitu Batang Samu dan Batang Bulu Kasok, yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan elevasi dasar sungai di Batang Mehat. Dan juga yang paling banyak itu yang wajib ya, yang kebanyakan itu sedimentasinya. Cara kita mengatasi kasus ini dengan yang paling umumnya itu kita harus bersihkan sedimentasi di setiap saluran gitu, supaya tanah dasarnya itu ketemu langsung dengan air. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.